Halo semuanya, selamat datang di channel Universe Heroes. Gimana kabar kalian? Buat kalian yang udah gak sabar dan udah lama nunggu-nunggu kelanjutan serial yang diadaptasi dari game populer, kabar baik buat kalian. Yap, kalau kalian masih ingat kisah seru Joel dan Ellie, kini saatnya kita lanjut ke babak berikutnya di musim keduanya. Setelah penantian panjang selama hampir 2 tahun, akhirnya The Last of Us Season 2 resmi dirilis juga. Nah, di video kali ini aku bakal langsung mengulas episode pertama dari musim kedua. Di bagian ini, kita akan melihat kelanjutan cerita setelah Joel menyelamatkan Ellie dari markas Fireflies. Dalam proses penyelamatan itu, Joel harus memilih untuk menyembunyikan kebenaran dari Ellie karena dia nggak sanggup kehilangan gadis itu. Lalu, apa yang terjadi di awal musim kedua ini? Yuk, langsung aja kita bahas, mumpung season kedua ini masih fresh. Dan seperti biasa, kalau kalian menikmati konten dari channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari aku. Oke, sebelum masuk ke episode terbaru, mari kita kilas balik sebentar ke penutup musim pertama. Di akhir musim pertama, Joel merasa tak terima saat mengetahui bahwa Ellie harus menjalani prosedur operasi untuk dijadikan bahan pembuatan vaksin Cordyceps. Akibatnya, Joel memilih jalan ekstrim. Ia melawan dan menghabisi seluruh anggota Fireflies yang ada di rumah sakit, termasuk sang dokter yang hendak melakukan tindakan medis tersebut. Setelah itu, Joel segera membawa Ellie yang belum sadar keluar dari ruang operasi dengan menggendongnya menuju garasi. Namun, di sana dia dihadang oleh Marlene. Meski Marlene sempat memohon untuk dibebaskan, Joel tetap pada keputusannya dan mengakhiri nyawa Marlene tanpa ragu. Kemudian, ketika Ellie terbangun, Joel mengajaknya kembali ke Jackson, Wyoming, kota tempat tinggal Tommy, adik Joel. Namun, sebelum mereka benar-benar sampai di pemukiman itu, Ellie mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun kembali menanyakan kebenaran dari kejadian di rumah sakit. Dengan perasaan yang berat, Joel memilih untuk menyampaikan kebohongan kepada Ellie mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu setelah insiden brutal yang dilakukan oleh Joel, cerita berpindah fokus ke seorang wanita muda bernama Abby, putri dari dokter yang tewas di tangan Joel. Dalam suasana duka yang mendalam, Abby mengungkapkan bahwa alasan Joel membunuh ayahnya serta seluruh anggota Fireflies adalah karena ingin menyelamatkan seorang gadis remaja yang hendak dioperasi sebagai upaya untuk membuat vaksin. Dengan hati penuh dendam, Abby yang tak bisa menerima kepergian ayahnya mengajak rekan-rekannya untuk membantunya melacak keberadaan Joel. Mendengar niat Abby, Owen menyatakan kesiapannya untuk membantu, namun menegaskan bahwa proses pencarian itu akan memakan waktu. Ia pun membujuk Abby untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat, sambil terus mencari para anggota Fireflies yang mungkin masih hidup, meskipun mereka tidak tahu pasti di mana harus mencari. Slowly. When we kill him slowly. Lima tahun berlalu, kini cerita kembali ke Ellie yang sedang menjalani sesi latihan fisik dengan seorang pria kekar berotot besar. Tanpa disangka, meski bertubuh kecil, Ellie mampu mengalahkannya, seorang prajurit kawakan dari komunitas Jackson. Namun di momen itu, seorang pria keturunan Asia bernama Jesse memberikan komentar bahwa sebenarnya Ellie hanya diberi kesempatan untuk menang. Menurutnya, jika pria itu serius, Ellie akan kalah telak, bahkan bisa jadi malah balik dihajar. Mendengar ucapan Jesse, Ellie merasa kecewa dan menganggap bahwa usahanya selama ini tidak ada artinya, seolah hanya latihan yang sia-sia. Di tempat lain, Joel yang kini sudah mulai menua terlihat sedang sibuk membenahi saklar listrik yang rusak. Tak lama berselang, ia didatangi oleh Dina, gadis cantik yang menyampaikan bahwa para tukang sempat mengalami kendala ketika menemukan akar tanaman yang menyumbat pipa saluran kota. Sambil melirik Joel, Dina yang penasaran bertanya alasan mengapa hubungan Ellie dan Joel bisa merenggang selama setahun penuh. Joel yang berusaha menghindari topik itu hanya menjawab dengan nada ringan, "Mungkin saja aku pernah melakukan kesalahan, seperti halnya seorang ayah kepada anaknya." Tak ingin memperpanjang pembicaraan,
Joel pun meminta Dina kembali ke lokasi proyek untuk mengawasi para pekerja. Beberapa saat kemudian, fokus cerita kembali pada Ellie yang tengah menjalani latihan menembak jarak jauh bersama Tommy. Ketika Tommy melihat pergerakan seorang zombie di kejauhan, ia meminta Ellie untuk menembaknya. Karena jaraknya cukup jauh, Tommy mengingatkan Ellie untuk memperhitungkan penurunan peluru. Meskipun tembakan Ellie tidak tepat mengenai kepala, Tommy tetap memuji ketepatan tembakannya dan menyebut bahwa kemampuannya sebagai penembak jitu sudah cukup baik. Saat melihat gelombang infeksi datang dari arah pegunungan, Tommy mulai merasa khawatir dan merencanakan pengiriman patroli untuk mengamankan area sekitar. Ellie yang tertarik untuk terlibat langsung, meminta izin agar bisa ikut dalam misi tersebut. Namun, Tommy menolak permintaannya karena takut terjadi sesuatu yang buruk, dan itu bisa membuat Joel sangat marah. Ellie yang kesal menjelaskan bahwa ia kini sudah cukup dewasa, bahkan pernah mengalahkan runner dan clicker sendirian. Selain itu, ia yang kebal merasa dirinya tidak akan terinfeksi meskipun terkena gigitan. Akhirnya, karena terus didesak, Tommy pun mengizinkan Ellie untuk bergabung dalam patroli. Tapi sebelum itu, ia memperingatkan Ellie agar selalu mematuhi instruksi dari pemimpin regunya. Sementara itu, di area pemukiman Jackson, terlihat bahwa jumlah warga yang mengungsi semakin banyak. Maria, istri Tommy, meminta Joel untuk mempercepat pembangunan rumah-rumah baru agar bisa segera dihuni. Joel menjawab bahwa dirinya sudah bekerja semaksimal mungkin, namun tadi pagi sempat ada hambatan karena pipa pembuangan tersumbat oleh tumpukan ranting dan akar. Di tengah obrolan tersebut, muncul seorang anak kecil bernama Benji, putra dari Tommy dan Maria. Saat Tommy datang, ia memberitahu bahwa beberapa orang telah ia tugaskan untuk patroli. Pasalnya, gerombolan zombie mulai terlihat lagi dari arah gunung. Mendengar itu, Joel yang memang dijadwalkan ikut, langsung berpamitan untuk bersiap bergabung. Tak lama berselang, Joel memutuskan menemui seorang terapis bernama Gil untuk menjalani konseling sebagai cara mengatasi depresinya usai konflik hebat dengan Ellie. Tanpa banyak bicara, Gil yang dibayar dengan sekantong tembakau langsung memulai sesi dengan menanyakan kabar hubungan antara Joel dan Ellie. Namun, Joel hanya melongo, seolah bingung harus berkata apa. Melihat respons itu, Gil jadi kesal dan langsung mendesak Joel untuk jujur mengenai apa sebenarnya yang telah ia perbuat hingga membuat Ellie kecewa berat. Berpindah ke Ellie yang kedatangan Dina, ia tampak gugup dan buru-buru mempersiapkan perlengkapannya untuk ikut dalam patroli. Sebelum berangkat, Ellie terlihat senang karena akhirnya bisa kembali menunggangi kudanya, Shimmer, yang telah pulih dari cedera di kakinya. Saat seluruh regu patroli berkumpul, Jesse memberi arahan tegas agar mereka tetap waspada. Misi kali ini murni untuk observasi, tidak ada pertempuran atau aksi sembrono yang bisa membahayakan nyawa. Namun, jika menemukan satu atau dua runner, mereka boleh disingkirkan. Tapi bila bertemu dengan clicker atau jenis infeksi lebih tinggi, mereka wajib mundur dan melapor. Setelah instruksi jelas diberikan, Jesse pun memerintahkan mereka untuk segera bergerak. Dalam perjalanan, mereka tiba-tiba terdiam saat melihat bekas darah yang mengarah ke rute selanjutnya. Merasa ada yang tidak beres, Ellie mengajak Dina untuk menyelidiki lebih lanjut. Walau sempat ditentang oleh pimpinan regu, mereka berdua tetap nekat melanjutkan pengecekan. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan bangkai Klik dan seekor beruang yang telah hancur tercabik. Melihat itu, Cat, sang pemimpin tim, mengusulkan agar mereka segera kembali dan melaporkannya. Namun, rasa penasaran yang tinggi membuat beberapa anggota memilih masuk ke sebuah supermarket terdekat, khawatir ada seseorang yang masih bertahan di dalam. Akhirnya Cat memberikan batas waktu 5 menit untuk menyelidiki area tersebut. Sebelum masuk, mereka mencoba mendengar suara dari dalam untuk memperkirakan jumlah infeksi yang ada. Dengan gerakan tangan, Dina memberitahu bahwa ia melihat keberadaan clicker, jenis zombie yang sangat sensitif terhadap suara. Dengan teknik senyap ala ninja, Ellie sukses membunuh clicker tersebut.
Namun nahas, lantai di bawahnya rapuh, membuat Ellie terjatuh ke lantai bawah dan terpisah dari Dina. Dalam kondisi terluka ringan, Ellie diminta untuk tetap diam di tempat sementara Dina akan mencari jalan untuk menolongnya. Tapi Ellie, yang penasaran, justru mencoba mengeksplorasi area sekitarnya. Mendengar suara kaki mendekat, Ellie segera bersiaga. Merasa akan menghadapi musuh jarak dekat, ia pun mempersiapkan senjata andalannya. Ternyata sosok yang mengendap-endap itu adalah zombie jenis stalker, tipe pengintai yang cepat, cerdas, dan sabar menunggu waktu tepat untuk menyerang korbannya. Beruntung meski sempat tergigit, Ellie berhasil menumbangkan stalker tersebut. Saat mendengar suara Dina memanggil, Ellie langsung menutupi luka di bagian perutnya agar tidak ketahuan. Sekembalinya ke markas Jackson, Ellie dan Dina melaporkan bahwa mereka baru saja menghadapi stalker, jenis infeksi yang dikenal lebih licik. Setelah mendengar laporan tersebut, Maria meminta mereka berdua untuk segera menemui Cat dan meminta maaf karena telah melanggar protokol. Ketika mereka pergi, Maria tampak gelisah dan merasa ada firasat buruk yang akan datang. Tommy pun memutuskan mengakhiri rapat karena malam itu adalah malam perayaan Tahun Baru. Sesampainya di rumah, Ellie berniat mengobati bekas luka di tubuhnya. Ternyata, ia mencoba menutupi luka gigitan itu agar terlihat seperti luka sayatan biasa, berusaha menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Pada larut malam itu, Ellie terperanjat ketika seseorang tiba-tiba muncul di depan pintunya, Joel. Suasana seketika menjadi kikuk. Dengan nada hati-hati, Joel menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk ribut, melainkan hanya ingin memastikan apakah Ellie benar-benar akan menghadiri perayaan pergantian tahun. Sebelum beranjak pergi, pandangan Joel tertuju pada gitar yang pernah ia hadiahkan. Alat musik itu tampak tak terurus, membuat Joel berniat membawanya untuk diperbaiki. Usai berdansa dengan seorang pria yang bahkan tak ia kenal, Dina yang tampak sedikit sempoyongan langsung menarik Ellie ke lantai dansa. Di bawah iringan lagu pelan, keduanya terlihat begitu akrab, bukan sekadar teman, melainkan seperti dua saudari yang tak terpisahkan. Namun kebersamaan itu rupanya memancing kemarahan. Seorang pria tua bernama Bokir maju dan menegur mereka dengan keras. Baginya, tingkah laku tersebut sudah melampaui batas, apalagi acara itu berlangsung di dalam gereja yang dianggap suci. Perdebatan pun memanas. Joel, yang tak terima Ellie diperlakukan kasar, spontan berdiri di pihaknya. Sayangnya, niat melindungi itu justru berbalik arah. Dengan emosi meluap, Ellie melontarkan kata-kata tajam kepada Joel di hadapan semua orang. "Aku tidak butuh bantuanmu." Tak lama setelah itu, kesedihan menyelimuti Joel. Segala upaya yang selama ini ia lakukan untuk menjaga Ellie ternyata justru membuat jarak di antara mereka semakin lebar. Di tempat lain, pesta telah usai. Para remaja satu persatu meninggalkan lokasi. Tak seorang pun menyadari bahwa di balik pipa tersumbat yang mereka lewati, tersembunyi organisme berbahaya, jamur cordyceps yang masih aktif. Makhluk seperti apa yang kelak akan muncul dari sana? Sementara itu, di sisi lain hutan yang diselimuti udara dingin, sekelompok orang menerobos semak-semak tanpa ragu. Mereka adalah rombongan Abby, yang akhirnya berhasil menemukan tempat tinggal Joel. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawabannya menanti di episode kedua. Pada bagian kedua kisah ini, Abby tersentak bangun dari tidurnya. Mimpi buruk kembali menghantuinya, ingatan pahit saat ia menemukan jasad ayahnya terbujur kaku di rumah sakit, sebuah luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Tak lama setelah itu,
Keterkejutannya bertambah ketika ia menyadari bahwa Jackson bukan sekadar pemukiman biasa, melainkan sebuah kota besar dengan sistem pertahanan yang terorganisir rapi. Ketika rombongan lain mulai berdatangan, mereka pun tak menyangka bahwa di tengah kehancuran akibat wabah kejam, masih ada peradaban yang mampu berdiri sejauh ini. Usai melakukan pengamatan, Owen menyampaikan bahwa menembus kota tersebut hampir mustahil. Patroli bersenjata rutin berkeliling, dijalankan oleh orang-orang yang jelas terlatih. Selain itu, identitas Joel, orang yang selama ini mereka buru, sama sekali belum diketahui oleh warga setempat. Dalam situasi buntu itu, amarah lama yang dipendam Abby mendorongnya pada gagasan nekat, menyekap beberapa warga demi memaksa mereka memberikan informasi. Namun Owen segera menolak rencana tersebut, menilai risikonya terlalu besar dan justru bisa berujung pada kematian mereka sendiri. Mendengar peringatan itu, Abby akhirnya memilih cara yang lebih halus, melakukan pengamatan dari dataran tinggi. Sementara itu, perhatian beralih ke Ellie yang terbangun karena suara langkah mendekat. Jesse datang menjemputnya untuk menjalani patroli. Meski wajahnya masih tampak lelah, mata sembab dan pipi belum sepenuhnya pulih, Ellie tetap bersiap tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan, Jesse mengungkapkan bahwa Dewan Kota memperketat keamanan setelah muncul laporan tentang jenis zombie stalker. Keadaan semakin mengkhawatirkan ketika tim pengintai menemukan kumpulan mayat hidup yang terkubur di salju lembah. Informasi inilah yang membuat Joel turun langsung melakukan patroli bersama Dina. Namun di tengah percakapan mereka, suara getaran aneh terdengar dari dalam sebuah restoran, memicu rasa curiga. Ternyata, Tommy sedang memberi peringatan kepada warga Jackson. Ia menginstruksikan kesiapsiagaan penuh jika keadaan darurat terjadi. Mereka yang mahir menggunakan senjata diminta bersiap mempertahankan kota, sementara perempuan dan anak-anak diwajibkan segera mengungsi ke ruang bawah tanah yang telah disiapkan. Setelah pengarahan itu, warga diminta menyebarkan pesan tersebut secepat mungkin. Tak berselang lama, Ellie dan Jesse bersiap melanjutkan perjalanan, meski kecemasan tampak jelas saat awan badai pekat mulai mendekat. Di lokasi lain, Abby yang hampir membeku karena terlalu lama mengamati akhirnya berniat kembali ke kelompoknya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat dua anggota patroli melintas di kejauhan. Kembali ke Jackson, Tommy semakin resah melihat badai yang kian brutal, khawatir akan keselamatan tim patroli. Pada saat bersamaan, Jesse menerima peringatan darurat dari pusat komunikasi. Badai besar telah melanda dan semua unit diminta segera mencari perlindungan. Saat menemukan sebuah pos darurat, Ellie terperangah melihat fasilitas di dalamnya yang terbilang nyaman. Jesse menjelaskan bahwa tempat itu dibangun sebagai lokasi singgah saat situasi genting dan dulunya dimiliki oleh mendiang Eugene. Ia menambahkan bahwa Eugene pernah menjadi bagian dari Firefly, kelompok yang kini hanya tersisa sebagai rumor masa lalu. Setelah itu, Jesse menyarankan Ellie untuk beristirahat sejenak. Di sisi lain, Abby terus membuntuti dua anggota patroli, meski medan yang ia lalui semakin berbahaya. Tebing curam dan salju licin membuat setiap langkah menjadi taruhan. Namun keengganannya kehilangan jejak membuat Abby memaksakan diri, hingga sebuah kesalahan fatal terjadi. Ia terpeleset dan terjun bebas ke dasar lembah. Rasa sakit belum sempat reda ketika kenyataan mengerikan tersingkap. Abby jatuh di antara tumpukan zombie yang membeku, termasuk jenis clicker yang terperangkap dalam es. Ketakutan berubah menjadi kepanikan total saat ratusan mayat hidup mulai bergerak dan memburunya. Abby berlari sekuat tenaga, mencari celah untuk bersembunyi dari maut yang mengejar. Di ambang kematian, keberuntungan berpihak padanya. Joel, yang kebetulan tengah berpatroli, berhasil menyelamatkannya. Abby terkejut bukan main saat menyadari bahwa penyelamatnya adalah orang yang selama ini ia incar. Namun demi menutupi niat aslinya, Abby berpura-pura tak berdaya. Melihat situasi semakin genting, Joel berniat membawa semua orang kembali ke Jackson sebelum wilayah itu jebol. Akan tetapi, Dina menentang keputusan tersebut karena badai salju yang sedang mengamuk, memaksakan perjalanan berarti mempertaruhkan nyawa. Dalam kebingungan itu, Abby mengusulkan alternatif, sebuah tempat persembunyian miliknya yang berada tidak jauh dari lokasi. Tanpa pilihan lain,
Joel akhirnya menyetujui saran tersebut. Kembali di Jackson, Tommy mendatangi ruang operator untuk menanyakan kondisi tim patroli. Amy menjelaskan bahwa komunikasi terganggu akibat badai ekstrim. Ia hanya menerima laporan bahwa Jesse dan Ellie sedang berlindung, sementara Joel dan Dina belum memberi kabar apapun. Dalam kegelisahan yang memuncak, Tommy memerintahkan Amy untuk terus mencoba menghubungi mereka, berharap radio itu segera dijawab. Di tempat lain, Jesse dan Ellie langsung dilanda kepanikan begitu menyadari Dina dan Joel tak lagi bisa dihubungi. Tanpa membuang waktu, keduanya segera bergerak untuk menelusuri keberadaan mereka. Kisah kemudian beralih ke Jackson. Di tengah aktivitas kerja bakti, seorang pekerja bernama Hobir berniat merusak saluran pembuangan. Namun niat itu berubah menjadi keterkejutan saat ia menyadari bahwa akar yang tercabut justru terhubung dengan jaringan jamur Cordyceps, pemicu utama bencana. Sementara itu, Joel tengah berlari mati-matian, dikejar kawanan zombie yang semakin mendekat. Tanpa disadari, tindakan mencabut jamur di pipa tadi telah membangunkan koloni besar. Gerombolan itu pun berbalik arah dan bergerak menuju Jackson. Tanda bahaya terdengar. Seruan peringatan menggema, memaksa semua orang menjauh dari jalanan. Ribuan zombie terlihat menyerbu, membuat warga Jackson bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bahan peledak pertama akhirnya diposisikan. Mereka bersiap memicu ledakan demi menahan arus serangan. Di tengah kekacauan itu, Joel yang menyaksikan kehancuran Jackson berniat kembali untuk membantu. Namun Abby menolak. Ia memaksa Joel melanjutkan perjalanan, menegaskan bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan kabin untuk mundur sekarang. Ketika para zombie tiba-tiba mengubah arah, Tommy merasakan firasat buruk. Ia sadar, kehadiran bloater akan menarik kawanan itu masuk lebih dalam. Tommy panik, ia segera mengaktifkan pertahanan lapis kedua. Situasi semakin genting saat bloater mulai mendekati Maria. Demi menyelamatkannya, Tommy nekat menarik perhatian monster itu ke arahnya sendiri. Namun pelariannya berakhir di jalan buntu. Tak ada pilihan lain, ia harus melawan sendirian. Dengan sisa bahan bakar dan keberuntungan yang menipis, api akhirnya melahap bloater hingga tumbang. Di sisi lain, Maria yang kehilangan banyak pasukan memutuskan untuk melepaskan seluruh anjing penjaga. Langkah itu terbukti efektif. Kehadiran anjing-anjing tersebut mampu menahan laju zombie secara signifikan. Pada saat yang sama, Owen dan yang lain sibuk mencari Abby, hingga akhirnya lega melihatnya kembali bersama rombongan penunggang kuda. Melihat simbol serigala pada mereka, Dina mempertanyakan identitas sebenarnya kelompok itu. Saat Joel mencoba menghubungi Jackson, Abby tiba-tiba memotong pembicaraan dengan ancaman dingin. It's Joel. Tell me if you can hear me. Joel. Dari sikapnya, Joel menduga mereka adalah Firefly. Abby membenarkan, itu adalah masa lalu sebelum pembantaian di rumah sakit. Kini, mereka tergabung dalam Wolfes, sebuah faksi militer yang menentang Fedra. Abby lalu memerintahkan Mel untuk membuat Dina tak sadarkan diri. Ia tak ingin Dina menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah Dina pingsan, Abby memastikan targetnya. Ia menanyai Joel tentang lokasi terakhir Firefly. Begitu rumah sakit di South Lake disebutkan, Abby langsung yakin, orang di hadapannya inilah pembunuh ayahnya. Tanpa peringatan, Abby menembak kaki Joel hingga hancur. Ia sengaja membiarkannya hidup, lalu menyuruh rekannya mengikat kaki Joel agar penderitaannya berlanjut. Dengan amarah yang tertahan, Abby mengingatkan Joel tentang 18 anggota Firefly yang ia bunuh, termasuk seorang dokter tak bersenjata. Saat itulah Joel tersadar, orang yang dulu ia selamatkan ternyata adalah anak dari dokter yang ia tembak demi menyelamatkan Ellie. Abby menegaskan bahwa hari ini adalah hari pembalasan. Joel, diliputi penyesalan, memahami maksud Abby sepenuhnya. Meski diprovokasi, Joel memilih menerima takdirnya. Teman-teman Abby sendiri terlihat tak nyaman, menyadari bahwa apa yang dilakukan Abby sudah melampaui batas. Terlebih, kematian sang dokter dulu tak disertai penyiksaan kejam seperti ini. Di sisi lain, Ellie yang masih melakukan pencarian mengikuti jejak kuda hingga tiba di sebuah lokasi tersembunyi.
Dengan firasat kuat, ia segera memeriksanya. Pemandangan yang ia temukan sungguh menghancurkan. Sosok yang paling berarti dalam hidupnya tergeletak penuh luka, nyaris tak bernyawa. Owen mendesak Abby untuk segera mengakhiri semuanya. Meski tubuhnya remuk, Joel masih berusaha bangkit saat melihat Ellie disekap. Setelah semuanya selesai, Abby pergi meninggalkan tempat itu. Ellie, yang merasa dunianya runtuh, merangkak mendekati Joel. Sosok yang menjadi pelindung, keluarga, dan arti hidupnya harus berakhir di sana. Karena suasana terlalu menyakitkan, kisah pun berlanjut ke episode ketiga. Tak lama setelah amukan para zombie berhasil dipukul mundur, Tommy yang baru menerima kabar buruk segera bergegas ke lokasi. Ia datang hanya untuk memastikan satu hal, melihat tubuh kakaknya yang kini terbaring tak bernyawa. Saat berdiri di hadapan jasad Joe, raut wajah Tommy dipenuhi duka mendalam. Ia tampak terpukul, seolah belum mampu menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan satu-satunya saudara kandungnya. Pandangannya tertuju pada jam tangan rusak yang masih melingkar di pergelangan Joe, jam pemberian Sarah yang tak pernah ia lepaskan. Dengan suara lirih dan penuh emosi, Tommy pun mengucapkan sepatah kata. Give Sarah my love. Keesokan harinya, suasana rumah sakit terlihat kacau. Para tenaga medis kewalahan menghadapi jumlah korban yang membludak pasca tragedi. Di sisi lain, Ellie yang menderita luka serius harus menjalani perawatan ketat dan intensif. Setelah sadar dari kondisi kritisnya, Ellie harus menghadapi beban yang jauh lebih berat. Menyaksikan kematian Joel secara langsung meninggalkan luka psikologis yang sangat dalam, membuatnya mengalami trauma berat yang sulit dihindari. Singkat cerita, 3 bulan berlalu. Tommy bersama warga Jackson terlihat sibuk membangun kembali kota mereka yang porak-poranda. Sementara itu, kondisi Ellie telah membaik dan ia akhirnya diizinkan meninggalkan rumah sakit. Namun sebelum pulang, ia diwajibkan menemui seseorang terlebih dahulu. Orang tersebut adalah Jel, seorang psikiater yang bertugas mengevaluasi kondisi mental Ellie. Tanpa bertele-tele, Jel langsung menanyakan perasaan Ellie saat ini. Ellie pun jujur mengungkapkan isi hatinya, kesedihan mendalam yang bercampur amarah dan dendam. Ia juga diliputi penyesalan besar karena sebelum Joel tewas, mereka sempat bertengkar hebat di malam pergantian tahun. Bahkan, Ellie mengakui bahwa ia mengabaikan Joel yang kala itu berdiri sendirian di teras rumah. Meski demikian, Ellie berusaha berdamai dengan kenyataan dan berniat melanjutkan hidupnya, meskipun tanpa kehadiran Joel. Namun jelas terlihat, semua itu hanyalah usaha Ellie untuk menekan emosinya. Kesedihan yang ia pendam membuat wajahnya tampak bengkak, seolah menahan ledakan perasaan yang siap pecah kapan saja. Usai keluar dari rumah sakit, Ellie memutuskan untuk mendatangi kediaman Joel terlebih dahulu. Di tengah suasana sunyi yang syarat kenangan, Ellie mengambil pistol milik Joel sebagai peninggalan terakhir. Namun saat hendak pergi, langkahnya terhenti. Matanya tertuju pada jaket yang selalu dikenakan Joel, dan seketika kesedihan yang ia tahan kembali menyeruak. Tiba-tiba, Ellie tersentak panik ketika mendengar suara kedatangan Dina. Tak lama kemudian, Dina mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia ingin membicarakan kelompok brutal yang telah membunuh Joel dengan kejam. Selama ini, Dina memilih menyimpan informasi itu rapat-rapat, namun kini ia ingin Ellie menjadi orang pertama yang mengetahui kebenaran di balik tragedi tersebut. Setelah mengetahui identitas para pelaku, Ellie meminta Dina menjelaskan lebih rinci ciri-ciri mereka. Sambil menggambar simbol yang ia ingat, Dina menceritakan bahwa sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat lambang kelompok itu, gambar serigala dengan tulisan inisial WF berlatar warna kuning. Menurut informasi yang beredar, kelompok tersebut diketahui bermarkas di wilayah Seattle. Beberapa waktu kemudian, Ellie menemui Tommy dan mengajaknya mencari keberadaan Abby. Meski memiliki keinginan kuat untuk membalas dendam, Tommy menegaskan bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi pencarian tanpa persetujuan dewan. Terlebih lagi, Jackson masih dalam masa pemulihan.
Tommy pun menyarankan agar Ellie menyiapkan argumen dan permohonan resmi untuk disampaikan kepada Dewan, karena dalam beberapa hari ke depan akan diadakan pertemuan bersama warga untuk membahas hal tersebut. Sementara itu, cerita beralih ke kelompok primitif bernama Scars. Kelompok ini sedang melakukan perjalanan menuju Seattle dengan ciri khas luka sayatan di kedua pipi mereka. Berdasarkan informasi yang beredar, Scars dikenal sebagai kelompok ekstremis penganut ajaran sesat yang memiliki konflik kekuasaan dengan kelompok Wolfes. Take cover! Di tengah perjalanan, suasana mendadak tegang ketika mereka mendengar suara siulan, tanda bahaya yang membuat semua orang panik. Kembali ke Ellie, terlihat tekad membara dalam dirinya. Ia melatih tinjunya tanpa henti, mempersiapkan diri secara fisik untuk menghadapi kelompok Abi. Selain itu, Ellie juga berencana meminta bantuan Jesse dalam rapat dewan nanti. Mengingat Jesse kini menjabat sebagai anggota dewan, perannya sangat krusial. Sebelum berpisah, Jesse meminta Ellie menyusun pidato dengan kepala dingin dan pemikiran matang, agar mampu meyakinkan dewan serta warga yang hadir. Heard me say is not the easiest crop to grow, but it is among the fastest. You can plot a graph that shows ease and Pada hari dilangsungkannya pertemuan penting, jajaran dewan mulai membahas langkah lanjutan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah mengirim 16 orang paling andal menuju Seattle demi melacak keberadaan kelompok Abi. Namun, seorang pria berambut putih bernama Charlie dengan tegas menyatakan keberatannya. Ia meminta seluruh anggota dewan untuk tidak gegabah, menghindari konflik terbuka, serta menekan risiko jatuhnya korban jiwa. Menurutnya, menerima kenyataan dengan kepala dingin jauh lebih bijak daripada memicu kekacauan yang lebih besar. Akan tetapi, pendapat itu langsung mendapat tentangan. Bokir, yang sebelumnya sempat terlibat gesekan dengan Joel, justru berdiri menentang Charlie. Ia mendesak agar Jackson tidak tinggal diam dan segera menyatukan kekuatan untuk memburu pihak yang telah membunuh Joel secara kejam. Bokir meyakini jika Jackson memilih pasif, musuh justru akan semakin berani dan kembali menyerang. Mendengar pernyataan tersebut, Maria pun mempersilakan Ellie untuk menyampaikan pandangannya. Tanpa ragu, Ellie memohon agar semua yang hadir mendukung rencana penyerangan. Ia menegaskan bahwa sikap diam hanya akan membuat Jackson dianggap lemah, persis seperti yang dikhawatirkan Bokir. Lebih dari itu, Ellie hanya menginginkan keadilan atas kematian Joel. Ia tak sanggup melihat warga Jackson kembali kehilangan orang tercinta tanpa adanya konsekuensi hukum bagi para pelaku. Bagi Ellie, ini bukan sekadar balas dendam, melainkan harga diri dan martabat komunitas mereka. Usai mendengarkan penjelasan tersebut, Maria segera menggelar pemungutan suara bersama para dewan. Satu persatu suara pun dihitung. No. 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 Sayangnya, hasil akhir tidak berpihak pada Ellie. Dengan perolehan 8 suara menolak dan hanya 3 yang menyetujui, usulan pengiriman pasukan resmi dinyatakan gagal. Malam pun tiba. Ellie yang tak sanggup berdiam diri mendatangi Dina dan meminta agar tidak dihalangi. Namun di luar dugaan, Dina justru menawarkan bantuan. Ia menunjukkan jalur perjalanan paling aman menuju Seattle, lengkap dengan rute alternatif. Setelah itu, Dina mengingatkan Ellie agar mempersiapkan segalanya dengan matang, mulai dari senjata hingga persediaan obat. Ia juga meminta Ellie menemuinya di gerbang timur tepat pukul 3 dini hari. Saat waktu yang dijanjikan tiba, Ellie dibuat kesal ketika melihat Dina datang bersama Bokir. Namun rasa itu segera berubah ketika Bokir mengungkapkan niatnya untuk membantu. Ia menyediakan kuda, perlengkapan tambahan, bahkan meminjamkan senapan yang memiliki daya hancur lebih besar. Tak ingin membuang waktu, Bokir mendesak mereka segera berangkat sebelum patroli rutin mendatangi area tersebut. Sesaat sebelum meninggalkan Jackson, Ellie menyempatkan diri mendatangi makam Joel. Di hadapan pusara itu, ia mengucapkan sumpah dalam diam, janji untuk memburu Abi beserta lingkaran kerasnya hingga tuntas. Perjalanan pun dimulai. Hingga malam hari,
Hujan deras memaksa mereka berhenti dan beristirahat. Dalam suasana dingin dan basah, Ellie mengucapkan terima kasih kepada Dina karena telah bersedia menemaninya sejauh ini. Dina hanya tersenyum dan berkata bahwa ia rela melakukan apapun demi sahabat yang benar-benar ia pedulikan. Namun ketenangan itu sirna keesokan paginya. Mereka dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat pria botak dengan simbol asing terukir di punggungnya. Rasa penasaran mendorong Dina untuk memeriksa bangunan di dekat lokasi tersebut. Tak lama berselang, Ellie melihat Dina keluar dengan kondisi mual dan muntah-muntah. Merasa ada yang tidak beres, Ellie pun masuk untuk melihat sendiri. Pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Banyak jasad bergelimpangan, tanda-tanda pembantaian brutal terlihat jelas. Ellie bertanya-tanya apakah semua ini ulah kelompok Wolfes. Namun Dina memilih tidak berspekulasi dan mengajak Ellie segera melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh jarak yang sangat jauh, akhirnya mereka tiba di wilayah Seattle. Menatap luasnya kota itu, Ellie tetap yakin bahwa cepat atau lambat ia akan menemukan kelompok ABI. Di tempat lain, salah satu anggota kelompok ABI bernama Manny terlihat tengah berjaga. Ia mengirimkan kabar kepada pasukan Wolfes bahwa jalur aman dan perjalanan dapat dilanjutkan. Mereka hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Wolfes yang sedang bergerak menuju FOB, markas militer utama organisasi tersebut. Kini, pertanyaan besar pun menggantung. Mampukah Ellie dan Dina yang hanya berdua menghadapi pasukan sebesar itu? Namun sayangnya, kisah ini harus terhenti di sini. Episode ketiga pun resmi berakhir. Kisah di episode keempat dibuka dengan kilas balik ke tahun 2018, saat Fedra masih berdiri sebagai otoritas militer dominan. Kala itu, pasukan mereka terlihat rutin menyisir wilayah karantina Seattle, memastikan keamanan dengan patroli bersenjata. Namun, situasi berubah mendadak. Di tengah tugas tersebut, konvoi Fedra dihentikan oleh sekelompok orang tak dikenal yang dicurigai sebagai bagian dari kelompok perlawanan bernama Wolf. Untuk mencegah bentrokan terbuka, seorang prajurit senior bernama Isaac memerintahkan pasukannya tetap siaga dan menahan diri. Ia memutuskan maju sendiri guna membuka jalur komunikasi, ditemani seorang kadet muda bernama Burton yang masih minim pengalaman. Saat proses negosiasi berlangsung, Isaac menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapannya adalah Hanrahan. Dari titik inilah, rencana tersembunyi Isaac mulai bergerak. Terungkap bahwa selama ini Isaac adalah agen rahasia Wolf yang menyusup ke tubuh Fedra. Ia berperan besar dalam menghancurkan organisasi tersebut dari dalam, hingga akhirnya Fedra runtuh dan kekuasaannya digantikan sepenuhnya oleh Wolf. Dalam situasi genting itu, Burton yang tersisa dihadapkan pada pilihan kejam, ikut bersama Isaac atau kehilangan nyawanya di tempat. Cerita kemudian kembali ke masa kini. Dina dan Ellie terlihat berpencar di sebuah apotek, mengumpulkan sisa-sisa obat yang masih bisa digunakan. Setelah merasa persediaan cukup, Dina menemukan sesuatu yang menarik dan meminta Ellie menunggu sebentar. Tak lama kemudian, Dina kembali dan mengajak Ellie melanjutkan perjalanan. Namun Ellie mulai merasakan kejanggalan dari sikap Dina, seolah ia menyembunyikan sesuatu yang sengaja tidak ingin dibicarakan. Dalam perjalanan berikutnya, Ellie terkejut melihat tumpukan jasad prajurit Fedra yang berserakan, tanda kehancuran besar-besaran yang pernah terjadi di lokasi itu. Sebuah tank menarik perhatiannya, membuat Ellie nekat mendekat untuk memeriksanya. Beruntung, area tersebut tampak aman dari ancaman terinfeksi. Saat Dina mengamati sekitar, ia menemukan simbol Wolf yang terpampang di menara pemancar stasiun TV, menandakan kemungkinan keberadaan ABI dan kelompoknya di sana. Ellie pun segera ingin bergerak, namun Dina menyarankan untuk menunda dan beristirahat terlebih dahulu, mengingat penyusupan di siang hari jauh lebih berisiko. Meski enggan, Ellie akhirnya menyetujui rencana itu. Mereka pun singgah di sebuah toko musik. Di sana, Ellie tampak gembira saat menemukan kaset-kaset klasik yang dulu sangat disukai Joel. Ketika Dina iseng memainkan drum, Ellie tertarik menjelajahi lantai 2 dan menemukan ruang penyimpanan penuh gitar berkualitas tinggi. Di antara deretan alat musik itu, Ellie menemukan sebuah gitar akustik yang masih terawat dengan sangat baik. Suara petikan senar membuat Dina heran,
hingga ia menyadari Ellie sedang bermain musik di atas. Dengan penuh keyakinan, Ellie mulai menyanyikan lagu favorit Joel. Permainan gitarnya begitu indah, hingga Dina tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Ellie pun mengungkapkan bahwa semua kemampuan itu ia pelajari langsung dari Joel. Karena hari mulai gelap, Dina mengajak Ellie menyiapkan makanan sebelum melanjutkan misi mereka. Sementara itu, sudut pandang cerita berpindah ke Isaac di masa kini. Kini ia bukan lagi prajurit biasa, melainkan salah satu pemimpin utama Wolf. Di dapur sebuah hotel, Isaac memanaskan sebuah alat penyiksaan untuk menginterogasi seorang tawanan dari kelompok Scars bernama Dono. Ia menuntut informasi tentang waktu dan lokasi serangan berikutnya. Namun Dono tetap memilih diam meski ancaman semakin nyata. Isaac pun tak ragu menjatuhkan hukuman brutal. Meski kesakitan luar biasa, Dono menolak menyerah. Ia menegaskan bahwa serangan Scars adalah bentuk pembalasan, karena Wolf telah membantai komunitas mereka, termasuk anak-anak yang tak bersalah. Amarah Isaac memuncak, dan ia berniat mengakhiri hidup tawanan tersebut. Di sisi lain, Burton, yang dulu diberi pilihan hidup atau mati, memutuskan untuk bergabung dengan Isaac dan menjadi bagian dari Wolf demi bertahan hidup. Kisah kembali berfokus pada Ellie dan Dina. Saat mereka mengintai lokasi target, keduanya merasa heran karena suasana terasa terlalu sunyi. Di tengah kebingungan itu, Dina menemukan jalur masuk melalui jendela lantai atas. Merasa kesempatan telah tiba, Ellie pun mengajak Dina untuk segera bergerak dan memulai penyusupan. Dalam sekejap, suasana berubah mencekam ketika mereka menemukan seorang anggota Wolf terkapar tak bernyawa, sebuah anak panah tertancap di tubuhnya. Dari situ mereka segera memahami bahwa kelompok Wolf sedang terlibat konflik berdarah dengan musuh lain yang tak kalah berbahaya. Kengerian makin terasa saat mereka melihat tubuh-tubuh pasukan Wolf tergantung berjajar, dipamerkan seperti barang rampasan perang. Ellie kemudian memperhatikan sebuah simbol di dinding dan langsung mengerti bahwa semua ini adalah ulah kelompok Scars, faksi fanatik yang sebelumnya mereka temui di hutan. Di saat yang sama, Dina yang memantau radio mendadak diliputi ketakutan ketika mengetahui bahwa sebelum tewas, salah satu Wolf sempat mengirim permintaan bantuan ke tempat ini. Tak lama kemudian, kepanikan pun pecah. Pasukan Wolf mulai berdatangan dari berbagai arah. Dengan langkah setenang mungkin, Ellie berusaha menuntun Dina mencari jalan keluar dari kepungan yang semakin rapat. Di balik bayangan gelap, tanpa pilihan lain, Ellie memutuskan untuk menyerang secara diam-diam, menjatuhkan musuhnya dalam satu gerakan senyap. Mereka berhasil lolos dari titik itu, namun sayangnya pihak Wolf kini sudah mengetahui kemana arah pelarian mereka. Pelarian mereka berakhir di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sunyi dan menyeramkan. Saat hendak pergi, suara langkah pasukan Wolf terdengar dari arah pintu keluar, membuat mereka terjebak tanpa jalan mundur. Dengan gegabah, mereka melempar suar penerangan, tanpa sadar justru membangunkan jamur cordyceps yang tersembunyi di kegelapan. Pertanyaannya kini, apakah tragedi seperti di Jackson akan terulang kembali? Saat Dina fokus mengamati situasi dengan insting bertahannya, Ellie justru terlihat kalut, diliputi ketakutan. Begitu gerombolan terinfeksi mulai bangkit, Ellie tersentak panik dan menarik Dina untuk melarikan diri. Ketika situasi makin kacau, Dina mengambil alih kendali. Ia memimpin Ellie menuju jalur atap sebagai satu-satunya jalan selamat. Namun sang gadis tersandung, terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan saat para zombie menerobos masuk. Di tengah kekacauan itu, Dina menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ellie telah tergigit. Mereka akhirnya berhasil keluar dan bersembunyi di sebuah teater tua yang ditinggalkan waktu. Di sana, Dina mengangkat pistol, mengarahkannya ke Ellie. Ia yakin perubahan itu tinggal menunggu waktu. Dalam tekanan dan ketakutan, Ellie membeberkan kebenaran yang selama ini ia simpan.
I'm immune. Ia tidak bisa terinfeksi. Tubuhnya kebal terhadap Cordyceps. Dina tak langsung percaya. Did you not fucking shoot me? Ellie pun memohon diberi kesempatan untuk membuktikannya. Jika ia benar-benar berubah, ia siap mengakhiri hidupnya sendiri. Malam berlalu dalam sunyi yang mencekam. Saat fajar tiba, Ellie terbangun dalam kondisi normal, tanpa tanda infeksi sedikit pun. Kekebalan itu telah ia miliki sejak dilahirkan. Fakta itu akhirnya meruntuhkan keraguan Dina. Keesokan harinya, Dina mengakui betapa semalaman ia dihantui rasa takut kehilangan sahabatnya. Dan ia tak pernah menyangka di dunia yang hancur ini, ada seseorang yang benar-benar kebal. Lalu Dina membuka rahasia terbesarnya. Ia sedang mengandung anak Jesse. Wajah Ellie bersinar. Ia berjanji akan menjaga Dina dan bayi itu, dan tak sabar menyampaikan kabar ini pada Jesse. Namun momen hangat itu terhenti oleh dentuman ledakan dan siaran radio Wolf yang masuk tiba-tiba. Setelah meneliti peta, Dina menyimpulkan bahwa pusat kekacauan berada di kawasan Lake Hill. Ellie ingin pergi sendiri demi melindungi kehamilan Dina. Namun Dina menolak, ia memilih tetap bersama, apapun risikonya. Kini satu pertanyaan menggantung, akankah mereka menemukan Abby di Lake Hill? Bersambung ke episode 5. Memori kelam di kedalaman rumah sakit. Atmosfer dibuka dengan interogasi tegang oleh Hanrahan terhadap seorang prajurit bernama Alice. Tuduhan berat dilayangkan kepadanya, pengkhianatan dengan membantai kawan sendiri. Namun, kebenaran di baliknya jauh lebih pahit dari sekadar pembunuhan. Dulu, Alice memimpin unit untuk menyisir rumah sakit demi kepentingan ekspansi kelompok Wolf. Operasi pembersihan berjalan mulus hingga mereka menginjakkan kaki di lantai bawah tanah. Tanpa peringatan, udara di sana berubah menjadi racun mematikan akibat konsentrasi spora Cordyceps. Leon, putra kandung Alice, terjebak di pusaran maut tersebut. Menyadari ajalnya sudah dekat, Leon menghubungi ibunya melalui transmisi radio, bukan untuk meminta tolong, melainkan memohon agar Alice menyegel pintu basement selamanya. Dengan hati hancur, Alice terpaksa mengunci putranya sendiri di dalam kegelapan demi mencegah wabah itu meluas. Operasi senyap di belantara Seattle. Alur bergeser ke masa kini, memperlihatkan Ellie dan Dina yang telah bertahan selama 2 hari di tengah reruntuhan Seattle. Berbekal frekuensi radio WLF yang berhasil mereka retas, Dina mencoba memetakan rute infiltrasi menuju jantung pertahanan lawan di fasilitas medis kota. Pilihan jatuh pada sebuah gudang logistik tua yang tampak tidak dijaga ketat oleh patroli Wolf. Meski sadar risiko bertemu makhluk terinfeksi sangat besar, jalur ini adalah satu-satunya celah. Di sepanjang jalan, mereka disuguhi pemandangan brutal, jasad kelompok Scar yang dibiarkan membusuk sebagai pesan peringatan dari pihak WLF. Di tengah ketegangan itu, Dina mengungkap sisi kelam masa lalunya, bahwa dia sudah terpaksa mencabut nyawa orang sejak usia 8 tahun demi membalaskan kematian keluarganya. Memasuki senja, Ellie dan Dina menyusup ke dalam gudang setelah memutus rantai pengaman. Keheningan di dalam sana terasa begitu mencekam. Demi kerahasiaan, mereka menghindari penggunaan peluru. Namun, ketenangan itu pecah saat mereka menemukan sisa-sisa jasad manusia. Sekelompok stalker, predator licik yang gemar bermain petak umpet sebelum menerkam. Dan mereka mulai mengepung. You see that fencing over there? I'm gonna lure as many as I can. Mengetahui tubuhnya memiliki anomali biologis yang kebal terhadap infeksi, Ellie menjadikan dirinya sebagai umpan hidup. Dia menantang maut di garis depan agar Dina bisa mencari posisi aman, meskipun dia sadar bahwa kekebalan tubuh tidak akan melindunginya dari robekan fisik taring zombie. Penyelamatan tak terduga dan hutan terlarang. Saat pertahanan mereka mulai goyah, bantuan muncul dari arah yang tak disangka. Jesse bercerita bahwa dia dan Tommy menyelinap keluar dari Jackson untuk menyusul mereka,
namun sempat terpisah di labirin kota. Gema tembakan tersebut mengundang perhatian unit tempur WLF. Terdesak, ketiganya memacu langkah menuju kawasan hutan kota. Anehnya, tentara WLF memilih untuk menghentikan pengejaran tepat di pinggiran hutan, seolah-olah pepohonan di depan mereka adalah batas menuju neraka yang tak ingin mereka masuki. Ritual mengerikan kaum Srabhita. Di dalam rimbunnya hutan, mereka menyaksikan kengerian dari faksi lain, kaum Scar. Kelompok pemuja ini sedang melakukan ritual eksekusi terhadap tawanan Wolf. Tanpa belas kasih, mereka menggantung korban dan membelah bagian perutnya menggunakan senjata tajam tradisional. Malapetaka menimpa kelompok Ellie saat posisi mereka terbongkar oleh pemanah Scar. Sebuah anak panah menembus kaki Dina. Ellie segera mengambil kendali situasi. Dia memerintahkan Jesse untuk mengevakuasi Dina sementara dia menciptakan keributan untuk memancing musuh. Ellie berhasil lolos dari maut dengan meringkuk di celah sempit di bawah akar pohon raksasa yang menua. Perburuan Nora di labirin spora. Ellie melanjutkan misinya seorang diri, hingga berhasil menembus barikade rumah sakit melalui dinding yang jebol. Di sana, dia menyergap Nora, dokter lapangan WLF yang menjadi saksi kunci keberadaan Abby. Konfrontasi pecah, namun Nora berhasil mengalihkan perhatian Ellie dengan alkohol dan melarikan diri. Kejar-kejaran berakhir tragis bagi Nora ketika dia terjatuh ke dasar lubang lift yang rapuh. Kini, mereka berdua terjebak di lantai terbawah rumah sakit, sebuah zona merah yang dihindari oleh tentara WLF lainnya, karena udara di sana telah menjadi konsentrat jamur yang mematikan bagi manusia normal. Klasifikasi inang Cordyceps. Dalam keheningan basement yang berjamur, terungkap dua realitas mengerikan dari patogen ini. Melalui luka gigitan, mengubah manusia menjadi mesin pembunuh agresif yang bermutasi dari runner yang gesit hingga bloater yang berlapis baja organik. Melalui inhalasi spora, ini adalah kematian yang sunyi. Spora yang terhirup akan mengonsumsi inangnya dari dalam. Korban tidak akan berubah jadi beringas, melainkan akan perlahan mati lemas, tubuhnya menyatu dengan dinding, dan menjadi pabrik spora baru bagi lingkungan sekitarnya. Konsekuensi dari dendam masa lalu. Ellie akhirnya menyudutkan Nora yang mulai batuk darah karena infeksi spora. Nora terpaku melihat Ellie tetap berdiri tegak tanpa alat bantu napas. Identitas Ellie sebagai subjek eksperimen yang selamat pun terbongkar. Nora kemudian menjatuhkan bom informasi, alasan dibalik tindakan Abby adalah pembalasan atas nyawa ayahnya. Dokter yang dihabisi oleh Joel demi menyelamatkan Ellie di masa lalu adalah orang tua Abby, satu-satunya ilmuwan yang mampu meracik penawar wabah. Meski mulai memahami lingkaran setan dendam ini, Ellie yang sudah gelap mata tetap memilih jalan kekerasan. Dia mulai menyiksa Nora demi satu nama, Abby. Kisah berlanjut pada episode 6. Semua bermula jauh sebelum dunia runtuh. Pada tahun 1983, Joel dan Tommy kecil tumbuh dalam lingkungan keras di bawah asuhan ayah mereka, seorang penegak hukum yang percaya bahwa ketegasan adalah satu-satunya cara mendidik anak. Namun, pola asuh yang kaku itu justru menanamkan luka batin yang dalam, terutama bagi Joel. I hope you do a little better than me. Trauma masa kecil inilah yang kelak membentuk dirinya menjadi pribadi yang dingin, tertutup, dan sangat protektif saat dewasa. Waktu kemudian melompat ke 5 tahun setelah perjalanan panjang mereka berakhir, di sebuah pemukiman bernama Jackson. Di tempat ini, Joel dan Ellie akhirnya merasakan sisa-sisa peradaban yang relatif tenang. Joel berusaha menebus masa lalu dengan menjadi figur ayah yang lebih baik. I got something else for you. Close your eyes. Ia memperbaiki sebuah instrumen musik tua, sebuah gitar dengan ukiran ngengat, untuk dihadiahkan kepada Ellie di hari ulang tahunnya. Melalui petikan nada gitar itu, Joel ingin menyampaikan satu pesan sederhana. Ellie tidak akan pernah ia biarkan menghadapi dunia sendirian. Happy birthday, kiddo. Salah satu kenangan paling berkesan adalah petualangan mereka ke sebuah galeri luar angkasa. Di sana,
Joel membiarkan Ellie mengenakan helm astronot dan duduk di dalam modul Apollo 15. Saat suara simulasi peluncuran roket bergema, Ellie seolah terlepas dari kenyataan pahit dunia yang telah hancur. Bagi Ellie, itu bukan sekadar kunjungan ke museum, melainkan momen langka untuk bermimpi setinggi langit di atas bumi yang sedang sekarat. Namun, kedamaian itu perlahan memudar. Dalam sebuah patroli wilayah, mereka bertemu dengan Eugene, mantan anggota Fireflies yang sekarat akibat infeksi. Di ambang ajal, Eugene memohon satu permintaan terakhir, bertemu kembali dengan istrinya, Gail. Joel menyanggupi permintaan itu di hadapan Ellie. Namun, di balik layar, ia mengambil keputusan drastis, mengakhiri hidup Eugene lebih cepat demi menghindari risiko yang lebih besar. Janji itu dikhianati, ditukar dengan keputusan praktis yang kelam. Kebohongan Joel pada akhirnya mencapai batasnya. Saat Ellie menginjak usia, ia tak lagi bisa dibungkam. Ia menuntut kejujuran tentang Eugene dan tentang apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas medis Fireflies bertahun-tahun lalu. Joel tak punya jalan lain selain mengakui kebenaran, bahwa ia telah menggagalkan eksperimen vaksin demi menyelamatkan nyawa Ellie. Semua itu karena aku sangat memedulikanmu, ucap Joel dengan suara syarat beban. Namun, Ellie hanya membalas dengan tatapan hampa. Nyawaku seharusnya punya arti bagi dunia ini. Tapi kau merenggut hak pilihku, jawabnya dengan getir. Di akhir kisah ini, tak ada pelukan hangat atau kata maaf yang datang seketika. Ellie hanya meninggalkan secercah harapan, aku belum sanggup memaafkanmu, tapi aku bersedia untuk mencoba. Kalimat sederhana itu menjadi satu-satunya cahaya bagi Joel di tengah hubungan mereka yang retak. Kisah ini mengajarkan bahwa di dunia yang telah hancur, menjaga kepercayaan seringkali jauh lebih sulit daripada mempertahankan hidup. Terkadang, tindakan yang lahir dari cinta terdalam justru menjadi pedang bermata dua, melukai orang yang paling ingin kita lindungi. Inilah bab terakhir dari kenangan manis mereka, sebelum badai sesungguhnya menghancurkan segalanya. Then I was supposed to die. Because I love you. I hope you do a little better than me. It already fucking hurts. Layar beralih dari memori masa lalu ke kenyataan pahit. Di dalam teater yang sunyi, Jesse berjuang menyelamatkan nyawa Dina setelah berhasil mengevakuasinya. Luka Dina cukup kritis, sebuah anak panah tertancap dalam di tungkainya. Jesse menyadari bahwa mencabutnya secara langsung akan memicu pendarahan arteri yang fatal. Tanpa pilihan lain, ia terpaksa menembus daging paha Dina demi mengeluarkan proyektil tajam tersebut demi keselamatan nyawa rekannya. Just do it. Keheningan pecah saat Ellie kembali ke markas dengan tatapan kosong. Ia membagikan pengalaman kelamnya di taman hutan, termasuk interogasi brutal yang ia lakukan pada Nora. Sebelum dibiarkan membusuk akibat infeksi jamur Cordyceps, Nora sempat melontarkan teka-teki misterius, Rhoda dan Paus. Istilah ini membuat Ellie buntu. Di sisi lain, Ellie akhirnya mengungkapkan kebenaran tentang sejarah kelam Joel yang memicu dendam Abby. Menanggapi pengakuan itu, Dina hanya bisa terdiam dan memohon agar mereka segera meninggalkan kota ini menuju Jackson. Fajar tiba di hari ketiga pengepungan Seattle. Sebelum angkat kaki, mereka wajib menemukan Tommy yang masih menghilang. Mengingat kondisi fisiknya, Dina harus menetap di teater sementara Ellie dan Jesse menembus bahaya. Di tengah perjalanan, tensi antara keduanya memuncak. Jesse akhirnya mengungkap alasan di balik kemarahannya, Dina sedang mengandung. Bagi Jesse, nyawa mereka kini bukan lagi milik pribadi, melainkan tanggung jawab bagi janin yang sedang tumbuh. Fokusnya kini hanya satu, temukan Tommy dan pulang secepatnya. Badai menerjang saat mereka berteduh di sebuah garasi tua, menyaksikan kebrutalan tentara WLF terhadap tawanan kelompok Scars. Meski nuraninya bergejolak, Ellie ditahan oleh Jesse agar tidak bertindak gegabah. Tak lama,
Mereka menyadap frekuensi radio musuh yang melaporkan adanya seorang penembak jitu ulung yang menyudutkan pasukan Wolf. Jesse yakin itu adalah Tommy. Dari puncak sebuah gedung untuk memantau situasi, mata Ellie menangkap siluet biang lala dan bangunan berlogo ikan paus. Seketika, petunjuk Nora menjadi jelas. Abby bersembunyi di akuarium. Obsesi Ellie untuk menuntut balas kembali berkobar, memicu perdebatan sengit dengan Jesse yang lebih memprioritaskan keselamatan Tommy. I really hope you make it. Keduanya pun berpisah arah. Di sisi lain, Isaac, pemimpin WLF, tengah menyiapkan invasi besar ke Pulau Scars meski ia gelisah karena hilangnya Abby dan timnya. Saat malam tiba, Ellie mencuri sebuah perahu namun nasib buruk menimpanya. Ombak besar membalikkan kapalnya. Terdampar di wilayah musuh, ia nyaris dieksekusi oleh Sekte Scars sebelum suara lonceng peringatan menyelamatkannya secara kebetulan. The village. Leave her! Setelah berhasil menyusup ke akuarium, Ellie mengonfrontasi Owen dan Mel dengan senjata terhunus. Where's Abby? Situasi yang awalnya berupa intimidasi berubah menjadi pergulatan maut saat Owen mencoba merebut senjatanya. Dalam sekejap, Owen tewas dan Mel bersimbah darah. Horor menyelimuti Ellie saat menyadari bahwa Mel yang ia bunuh sedang hamil besar. Penyesalan mendalam menghancurkan mental Ellie tepat saat Jesse dan Tommy menemukannya untuk membawanya pulang. Kembali ke teater, kesepakatan untuk mengakhiri dendam akhirnya tercapai. Jesse sempat menyatakan bahwa keputusannya kembali adalah karena ia menganggap Ellie sebagai keluarga. Namun, momen hangat itu hancur seketika oleh suara tembakan di ruang depan. Saat mereka berlari membantu Tommy, sebutir peluru menembus kepala Jesse, mengakhiri hidupnya secara instan. Di sana, Abby berdiri dengan amarah yang meluap, menuntut keadilan atas kematian teman-temannya. Musim kedua ini pun ditutup dengan kebuntuan yang penuh darah dan duka. I let you live, and you wasted it. No, no, no!